bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berikut akan kami sampaikan laporan keuangan dan satu pengumuman. Untuk laporan keuangan tanggal 26 September 2025 sebesar Rp4.533.450. Pemasukan dalam bulan Rp1.495.000. Pengeluaran dalam bulan Rp2.342.000. Sehingga pada tanggal 3 Oktober 2025 dapat saldo Rp3.686.450. Kami mengucapkan terima kasih atas penggerak dan kita yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan jemaah sekalian dengan berlipat ganda. Amin. Untuk pengumuman berikutnya, untuk kegiatan rutin di Masjid Suratul Mustaqim tanggal 5 Oktober dari Ahad akan dilaksanakan pengajian umum yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soni Fauzi yang dilanjutkan dengan ngopi bersama dan harapan. Untuk khotib Ustaz Komar dari Pakis dan juga saudara Syekh. Demikian laporan keuangan dan hukuman yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkahi setiap kita di dalam mengabulkan hati surat Al-Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحب يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فاطلعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih. Sungguh nikmat darinya tidak terbatas, tidak terhitung, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sempat bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah. Manusia hidup itu perlu untuk selalu menyucikan dirinya. Tidak saja mensucikan secara zahir. Jauh yang lebih penting adalah mensucikan secara batin. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 2722, beliau berpesan kepada kita lewat salah satu rangkaian doa yang mungkin sering kita baca, bahkan mungkin juga sering kita dengar, yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Kita disuruh oleh baginda untuk meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berguna. Gara-gara ada syarat-syarat, ada rukun aturan seorang yang mencari atau mengajarkan ilmu tidak terpenuhi. Mungkin salah satunya seorang murid yang tidak patuh, tidak taat kepada gurunya, tidak memulai mencari ilmu dengan berdoa, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan perintah Allah, terus kemudian melanggar larangannya,
maka ini indikasi ilmu yang dipelajari bisa jadi menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Seseorang yang menuntut ilmu itu mulia, ada tujuan penting selain nantinya menjadi orang yang pinter, matang, kompeten, tapi yang tidak kalah penting adalah ilmu itu harus bermanfaat, menjadikan seorang yang menuntut ilmu menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi pribadi yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi orang yang lain. Yang kedua, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Wa a'udzu bika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tenang, tidak pernah takut. Karena sumber kehidupan kita itu adalah pada hati kita. Sebagaimana hadis yang sahih. Ala wa inna fi jasadil mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu bagus, maka baguslah seluruh amal perbuatannya. Tapi jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua amal perbuatannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka ketika hati kita ini kok tenang, hati ini khusyuk, hati ini kok mau diajak beribadah kepada Allah, takut akan dosa, takut akan salah, maka itu indikasi hati kita ini adalah hati yang tenang, hati yang takut, hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang-orang yang kemudian tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa tentram, padahal kebutuhan secara ekonomi cukup, kebutuhan secara material ada, semuanya ada, tapi hati tidak pernah merasa tenang. Mungkin salah satu penyebab dari itu adalah jauhnya seseorang dari mengingat Allah, jauhnya seseorang dari zikrullah, zikir kepada Allah. Baik yang zikir berupa zikir wajib, mengingat Allah yang hukumnya wajib, yaitu sholat 5 waktu, maupun zikir yang sifatnya adalah sunnah yang bisa kita lakukan setiap hari. Ketika seseorang tidak pernah merasa, tidak pernah mampu membedakan ini baik, ini buruk, ini hak orang lain, ini hakku, pokoknya aku bisa mendapatkannya, maka ini bagian dari penyebab hati tidak pernah tenang, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini juga perlu dilakukan bersama ikhtiar kita untuk bagaimana agar hati ini selalu takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa a'udzu bika min nafsil la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah merasa cukup, padahal mungkin hidup di dunia ini yang sifatnya sementara, usia tinggal sisa, tapi rasa ingin perasaan rakus, sifat lupa akan akhir daripada kehidupannya. Allah menyindir ini dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berfoya-foya, memenuhi kebutuhan duniawi telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat. Karena usia di dunia ini tidaklah kecuali ladang untuk kita memperbanyak amal ibadah. Disinilah pentingnya kita untuk selalu qanaah, merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi tetap disertai dengan ikhtiar sebaik-baiknya agar kita bisa memaksimalkan hidup di dunia ini tidak lain adalah sarana untuk beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Doa ini penting kata Nabi, agar kita selalu berada dalam kondisi yang kondusif, kondisi yang tenang, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita itu bisa menikmati dengan baik. Yang terakhir, baginda memberikan contoh, mengajak kepada kita untuk berlindung. Wa a'udzubika min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah terkabulkan. Ini sangat-sangat perlu untuk kita perhatikan. Ketika doa yang terlantunkan tidak diiringi dengan ilmu yang bermanfaat, tidak diiringi dengan hati yang takut, bahkan tidak diiringi dengan jiwa yang merasa cukup, maka rasa-rasanya doa itu akan sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu berlindung dari 4 keburukan itu agar diri kita merasa tenang, hidup ini merasa nyaman. Selanjutnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, juga bagi jamaah sekalian, karena tidak ada bekal yang paling berharga yang akan kita bawa selain investasi berupa amal jariah, investasi berupa rasa syukur kita kepada Allah, dan investasi kemanfaatan kesehatan umur kita bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi saudara kita. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang bagi kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, generasi yang soleh dan solihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.